Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, jadi pada siang hari ini kita akan membahas sekilas tentang kimia. Bagi sebagian kalian, kimia ini mungkin pelajaran yang baru ya. Saya nggak tahu, mungkin di SMP ada juga yang dapat pelajaran kimia. Tapi pada umumnya, pelajaran kimia ini adalah pelajaran yang baru di SMA, ya, yang baru kalian pelajari saat kalian masuk SMA. Tapi sebenarnya kimia itu apa sih? Jadi kimia itu adalah bagaimana caranya kita memahami dunia yang tidak kasat mata yang membentuk semesta kita. Semesta kita itu apa? Semesta fisik ya. Semesta fisik itu ya ada udara, ada meja, ada besi, ada laptop, ada lampu yang semuanya bisa kita pegang, itu adalah bagian dari semesta fisik di sekeliling kita. Ya. Dan yang kita pelajari berbeda dengan fisika, kimia itu mempelajari interaksi, mempelajari efek dari sesuatu yang berubah. Dalam bahasa Inggris ada istilah we have chemistry. Oh, apa itu artinya? Chemistry. Siapa namanya? Iyo. Apa artinya? Kita punya chemistry. Artinya apa itu? Hmm? Kekompakan. Oke, betul? Ada yang lain? Tapi mungkin kadang-kadang nggak perlu sampai ini ya. Tapi baru baru ketemu. Ada orang yang baru ketemu pertama kalinya, kemudian tiba-tiba ngomong, aku punya chemistry sama kamu. Itu isinya apa itu? Jadi chemistry dalam bahasa sehari-hari itu karena melibatkan perasaan hati yang berubah. Ya, jadi ada perubahan hati. Orang yang nggak punya chemistry ngobrol sih, cuman kayaknya biasa-biasa aja saya sama dia. Ya. Nah, kimia juga mempelajari sesuatu yang berubah. Kita mempelajari ketika zat A ditambah zat B berubah jadi apa. Nah, itu yang kita pelajari. Ya. Contoh, ini ada sebuah reaksi kimia yang cukup menarik, yaitu tentang reaksi kimia yang menghasilkan cahaya. Kita coba lihat di sini. Ini ada suaranya mestinya. Ada ini nggak? Oke. Nggak keluar. Oke lah. Ini adalah sebuah glow stick ya, yaitu yang biasa digunakan di konser biasanya ya, untuk efek cahaya dan sebagainya. Tapi sebenarnya dia terbuat dari zat kimia yang bernama luminol. Kemudian dari luminol ini dia direaksikan dengan oksidator kuat. Di sini oksidatornya menggunakan zat yang bernama hidrogen peroksida. Ketika dia digabungkan, dia akan menghasilkan cahaya yang cukup cantik ya. Cahayanya itu berwarna glowing antara hijau dan kuning. Kita bisa lihat. Kita diaduk. Nah, ini salah satu reaksi kimia yang cukup atraktif ya, cukup menyenangkan untuk dilihat. Kemudian ditambahkan ada lagi yang glowingnya warna ungu. Ini salah satu contoh reaksi kimia. Dan ini tentu saja bukan hanya ini reaksi kimia, tapi juga semua yang melibatkan perubahan zat. Ya. Oke, ini sebagai
pendahuluan saja tentang contoh reaksi kimia yang bisa kalian hadapi nantinya. Oke. Dan kimia ini sepanjang sejarah manusia itu lebih umum dikenal sebagai sihir tadinya, dengan istilahnya itu smoke and mirror. Jadi bagian dari tipu muslihat. Apa namanya? Misalkan ketika bangsa Cina mengembangkan mesiu, itu awalnya sama sekali bukan untuk tujuan militer, tapi untuk apa? Untuk membuat asap. Asapnya kadang-kadang digunakan untuk pertunjukan, atau kalau dalam budaya Jepang, itu kemudian menjadi senjata ninja. Senjata ninja itu sebuah bom asap sebenarnya. Dalam dalam kemasan yang kecil dilemparkan, menghasilkan cahaya, kemudian kilatan, dan kemudian asap, kabut asap yang cukup tebal, akhirnya mereka bisa menghilang. Karena sama sekali bukan orang yang hilang ya, tapi karena pengalih perhatian. Nah, dahulu karena itu tidak diketahui, akhirnya muncullah mitos bahwa para ninja itu punya kemampuan untuk menghilangkan diri. Nah, itu tentu saja bukan itu yang sebenarnya terjadi, tetapi akibat pengetahuan tentang kimia itu belum ada. Selama ribuan tahun, pengetahuan tentang kimia ini praktis lebih banyak berupa filosofis, kemudian baru di era Abbasiyah, di zaman waktu itu khalifah bernama Harun ar-Rasyid, kita mengenal para ilmuwan yang menjadi pionir dalam pengembangan sains. Salah satunya mengembangkan sains yang bernama alkimia ini, bernama Jabir Ibnu Hayyan. Seorang ulama, seorang sufi juga, karena beliau ini murid dari Imam Ja'far As-Shadiq. Tahu Imam Ja'far As-Shadiq siapa? Cicitnya Rasulullah ya. Jadi keturunan Rasulullah SAW, keturunan kelima dari Rasulullah SAW dari jalur Sayyidina Hussein, kemudian menjadi guru dari para ulama zaman itu, termasuk Imam Abu Hanifah, termasuk Jabir Ibnu Hayyan, dan satu lagi Abu Musa Al-Khwarizmi. Ada yang tahu Al-Khwarizmi siapa? Ada yang pernah dengar namanya? Al-Khwarizmi. Dari namanya Al-Khwarizmi, oh saya lupa, baik nanti saya lanjut ya. Al-Khwarizmi ini adalah yang kemudian kita kenal namanya sebagai algoritma. Ini adalah ahli matematik yang menemukan angka 0. Tanpa penemuan Al-Khwarizmi, tanpa penemuan Jabir Ibnu Hayyan, kita mungkin hari ini masih di dalam zaman kegelapan. Ya. Oh ya, Bapak lupa. Bapak belum memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama Bapak Yorga. Ada yang sudah tahu sebelumnya mungkin? Nama Bapak Yorga. Yorga Rohimuddin. Pendidikan latar belakang teknikal, jadi S1 di Elektro ITB, kemudian lanjut S2 di Material Science UI, kemudian berkarir sebagai insinyur di beberapa perusahaan, dan sekarang di perusahaan yang namanya PT Schneider Electric. Karena kerjanya di Jakarta, Bapak cuma bisa hadir hari Senin. Bisa meluangkan waktu hari Senin saja, dan makanya nanti jadwal kimia itu hari Senin jam pertama. Jangan pada tidur ya. Hari Senin semangat ya. Oke. Nah, ini adalah contoh penemuan Jabir Ibnu Hayyan, namanya alembik, yang digunakan untuk
destilasi atau penyulingan yang masih digunakan sampai hari ini. Hanya mungkin berubah menjadi lebih modern, tapi prinsip kerjanya persis sama, sebuah labu dan labu lain untuk menangkap destilatnya atau tetesan embunnya. Nah, kimia itu adalah sebuah ilmu yang merupakan kunci untuk peradaban. Ya. Kalian tahu kalau zaman pembagian sejarah tuh dibagi untuk apa istilahnya? Pembagiannya itu seperti apa? Ada yang namanya zaman batu, ya. Karena zaman itu manusia belum bisa bikin apa-apa. Manusia cuma bisa memanfaatkan batu. Ya, setelah zaman batu, setelah zaman batu, manusia kemudian masuk ke zaman perunggu. Ini adalah logam pertama yang digunakan secara luas. Ya. Zaman perunggu ini itu kalau misalkan kita lihat ternyata sangat terkait dengan bangsa Filistin misalkan. Jadi bangsa Filistin itu kalian tahu bangsa yang hadir di tanah Palestina. Dan itu punya senjata berupa perunggu. Itu ilmu rahasia. Gak ada yang boleh tahu. Sampai kemudian datanglah Nabi siapa? Nabi Daud yang membawa pengetahuan tentang pengolahan besi. Ya, tahu ya. Mukjizat Nabi Daud itu apa? Melunakan besi. Sehingga akhirnya manusia beralih dari zaman perunggu lanjut ke zaman besi. Ya, sebenarnya ini masih bisa kita lanjutkan ya. Tetapi kalau misalkan kalian sampai di hari ini, kalian akan bilang zaman ini zaman apa ya? Zaman hari ini bisa dibilang zaman apa? Akhir zaman. Insya Allah kiamatnya masih lama sih. Zaman apa kira-kira? Material apa yang merupakan material dominan hari ini? Apa? Emas. Emas salah satunya tidak dominan ya. Maksudnya itu ya dia sudah umum digunakan, tapi bukan material teknologi yang paling paling canggih hari ini. Hidrokarbon, listrik. Dengan listrik kita harus pakai apa? Oke, Bapak lanjut dulu ya. Kita coba lihat di sini. Nah, ini contoh perbandingan antara Baghdad dan Eropa. Baghdad tahun 1000 Masehi, kira-kira. Jadi sekitar 300 tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Itu Baghdad, yaitu ibu kota dari dinasti Abbasiyah, itu menjadi kota yang sangat bersinar di malam hari. Kenapa? Karena mereka memiliki pengetahuan untuk melakukan penyulingan minyak bumi. Jadi minyak bumi ada di Baghdad itu memang dari dulu tuh. Cuman memang tidak ditambang secara khusus seperti hari ini, tapi dia keluar dari sela-sela batuan. Dari sana disuling, jadilah minyak yang bisa digunakan untuk menerangi kota. Bandingkan dengan Eropa. Jadi kalau kalian jalan-jalan menempuh waktu 1000 tahun yang lalu, maka Eropa itu adalah negeri yang dingin, gelap, nggak ada apa-apa. Bahkan mereka belum bisa mengeja. Raja-rajanya aja nggak tahu bagaimana cara menulis namanya. Sedangkan saat itu orang Islam sedang sangat berjaya dengan pemanfaatan teknologi hasil dari berkembangnya ilmu pengetahuan. Dan
tentunya kalau kita bicara kimia, hal berikutnya yang kita akan terpikirkan itu adalah penggunaan obat-obatan. Ini contoh pohon willow. Pohon willow atau bahasa Indonesia pohon dedalu. Pernah mungkin dedalu dengar pertama kali di apa? Harry Potter ya. Ada pohon dedalu raksasa di halaman sekolah mereka yang berayun secara gaib gitu ya. Tapi itu memang pohon yang memiliki khasiat sangat istimewa. Sejak ribuan tahun yang lalu, mereka sudah dikenal sebagai pohon untuk meredakan demam. Ya. Kemudian akhirnya pengetahuan sains modern ditemukan, kemudian sekitar 1856 kalau tidak salah, akhirnya berhasil diisolasi zat aktif. Zat aktif dari pohon dedalu ini namanya asam salisilat yang merupakan bahan baku untuk banyak pereda nyeri. Kalau kalian dari mana ya, atau ke ini aja, ke warung gitu ya, kemudian cari obat pereda nyeri, misalkan Panadol atau apa ya, maka kalian lihat ingredientnya, akan kalian temukan di sana asam salisilat yang merupakan ekstrak dari pohon dedalu. Dan bukan cuma ini, bisa dari bahan apapun. Kita punya apa? Punya rimpang, ada jahe, ada laja, ada kunyit, segala macam. Dan itu sudah dikenal selama ribuan tahun di Nusantara sebagai bahan baku jamu untuk obat. Cuman masalahnya sampai sekarang belum spesifik seperti asam salisilat ini. Masih berupa jamu. Makanya kalau kalian nanti belajar suatu hari misalkan ada yang masuk farmasi, jamu itu kategori bukan obat. Untuk obat kita perlu dapatkan zat aktifnya, dan dari zat aktif kita bisa buatkan obat-obat tertentu. Terukur. Ya. Kalau jamu belum terukur itu. Atau aplikasi kimia untuk mesin turbin. Bayang nggak? Bahwa kimia itu digunakan untuk menghasilkan jet engine atau mesin jet pesawat terbang. Kalau yang suka naik jet, kelihatan ada mesin seperti ini. Di dalamnya itu ada ratusan atau bahkan mungkin ribuan bilah-bilah kecil seperti ini. Dan ini bukan logam biasa. Dia bisa bertahan di suhu 1700 derajat tanpa meleleh, tanpa lunak, ya. Dan dengan tekanan kerja yang sangat besar, sampai jutaan megapascal, karena diputar dengan putaran 12.000 RPM. Ya, jadi ini material ajaib yang memungkinkan kita punya pesawat terbang dan kita bisa terbang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu gara-gara ilmu kimia yang kita kenal dengan ilmu metalurgi. Atau percobaan sederhana seperti ini. Nah, ini juga kimia nih. Ada jeruk ditancap pakai paku dari besi dan koin dari tembaga. Kemudian mengalir listrik. Ya. Nah, ada yang tahu? Siapa yang tahu dari sini energinya datang dari mana? Ada yang boleh acung tangan-tangan? Energinya datang dari mana? Kenapa? Dari koinnya. Iya, betul sekali. Siapa namanya? Raka. TK. Oke. Ya, betul sekali. Jadi, sel volta seperti ini, energinya bukan dari jeruknya ya. Bukan dari jeruknya. Jadi waktu misalkan ya 6 tahun yang lalu ya, itu sempat ada heboh penemuan anak SMA listrik dari pohon belimbing. Bukan dari pohon belimbingnya sayang,
Listriknya itu timbul dari besi dan tembaganya. Belimbingnya itu sebagai elektrolit. Nah, kalau nggak ngerti kan akhirnya dijualah ide tadi gitu ya. Ada yang invest karena kalian nggak ngerti kimia, investlah besar-besaran di sana, rugi. Karena ini adalah sel listrik yang paling sederhana yang hari ini sudah berevolusi menjadi misalkan baterai lithium. Itu adalah baterai paling powerful hari ini. Oke. Nah, karena itu kimia ini adalah sebuah bidang keilmuan yang sebenarnya memiliki banyak sekali keterkaitan dengan bidang-bidang lain. Kalau kita bicara seberapa penting, maka bayangkan begini, kemajuan sebuah bangsa itu ditentukan dari seberapa bisa dia membuat bahan-bahan atau alat-alat atau kebutuhannya itu sendiri. Sekarang kalian tahu, Indonesia negara dengan laut terluas di dunia, betul ya? Garamnya dari mana? Anda pernah dengar? Garamnya impor. Garam yang tinggal ngambil dari laut, impor. Kenapa ya? Karena ternyata kita tidak punya cara yang efisien. Cara kita untuk mengambil garam dari laut itu kalah efisien. Sehingga akhirnya garam dari laut kita mahal. Pakai cara yang tradisional, digelar di ladang garam, kemudian diserok gitu. Akhirnya bercampur dengan tanah, bercampur dengan lumpur. Jadi garam, tapi untuk kebutuhan industri kurang baik. Nah, bagaimana caranya? Tentu itu butuh pengetahuan, butuh science. Terlihat sederhana, tapi kita perlu pengetahuan itu. Nah, jadi kalau gitu, kalau Bapak boleh bilang ya, Bapak orang elektro. Tapi setelah Bapak masuk elektro, belajar tentang elektro, akhirnya Bapak sadar bahwa ilmu elektro itu sebenarnya ilmu support, ilmu penunjang. Penunjang apa? Penunjang produksi. Penunjang produksi alat-alat atau bahan-bahan kimia. Kalian mau bikin apa? Bikin plastik. Itu prosesnya kimia. Memang untuk melakukan proses itu butuh listrik. Kalian mau bikin misalkan minyak atsiri. Itu butuh listrik, butuh kontrol, dan seterusnya dan seterusnya. Bisa pakai AI, PID, kontrol, dan lain sebagainya. Tapi itu penunjang. Tetap ilmu dasarnya adalah ilmu kimia. Jadi apapun nanti bidang keilmuan yang kalian tempuh, tetap pemahaman kalian tentang ilmu kimia itu menjadi pengetahuan yang sangat penting. Kalau lihat ini, capek lihatnya ya, agak membosankan. Tapi kira-kira gini lah, apa sekarang produk kimia tercanggih yang kalian pegang? Hmm? Apa? Nah, ini salah satunya. Handphone. Ya, handphone kalian itu adalah produk kimia. Baterainya lithium, bodinya polimer, kemudian layarnya OLED, OLED, eh, organic LED. Kemudian chipnya silikon, silikon oksida. Dan itu semua butuh kimia untuk memproduksinya. Ya. Jadi ini adalah salah satu produk kimia paling canggih yang hari ini bisa kita pegang. Nah, hari ini kita akan coba lihat apa aja yang kalian pelajari, ya. Itu produk di ujung untuk memberikan gambaran kira-kira mau jadi apa produknya. Nah, hari ini kita akan coba lihat peta belajarnya dulu, ya. Pertama, kimia di kelas 10. Nah, di kelas 10 ini materi-materinya. Kita akan kenalan
dengan sejarahnya dulu, kemudian kita akan lihat seperti apa itu atom, kita akan pelajari karakternya, kemudian setelah itu kita akan pelajari bagaimana dia saling berikatan. Kita belum akan bicara kimia sebenarnya. Kalau Bapak boleh bilang, kimia di kelas K10 ini sebenarnya masih kategorinya fisika kimia. Jadi bukan kimia dalam pengertian melakukan reaksi, tapi menjadi basis, menjadi fondasi untuk nanti kalian bisa memahami reaksi-reaksi yang akan terjadi. Ya, jadi praktis di sini semua adalah pengetahuan kita tentang bagaimana atom-atom itu tersusun, terbuat dari apa, berikatan seperti apa, dan kemudian cara menghitungnya. Ya, itu di kelas tingkat kalian sekarang di K10. Nah, nanti di K11 kita mulai masuk ke kimia yang lebih spesifik. Ada tentang stoikiometri, stoikiometri diulang lagi. Kalau yang kelas K10 itu stoikiometri basis, kita sebutnya atau dasar, ini adalah stoikiometri lanjutan terkait dengan larutan. Sifat gas, ada termokimia. Jadi kalau kalian nanti suatu hari misalkan ingin masuk jurusan mesin, belajar mesin bakar, maka kalian harus paham tentang bagaimana reaksi pembakaran itu terjadi. Jadi berapa kalori yang harus dihasilkan, berapa kalori yang tersedia, bagaimana cara reaksinya, bagaimana cara membuangnya, dan seterusnya. Itu ada di termokimia. Kemudian ada kinetika, ada masalah keseimbangan, dan industri serta lingkungan. Dan di K12, kita akan berbicara tentang sifat koligatif. Nah, sifat koligatif itu apa, Pak? Apa ya? Nah, nantilah. Kita belajarnya nanti aja. Kalau belajar sekarang, waktu Bapak habis. Tapi intinya sifat koligatif itu sifat larutan. Larutan atau campuran. Ketika A ditambah B, itu sifatnya jadi apa? Itu. Cairan, misalkan air. Air ditambah dengan alkohol. Larut atau tidak? Kira-kiranya. Larut ya. Tahu kan alkohol 70% itu artinya kan ada 30% air. Dan kita tidak bisa membedakan mana air, mana alkohol ya. Berbeda dengan minyak. Minyak itu ada air, ada minyak nanti terpisah. Ya. Nah, bagaimana itu terjadi? Kita akan pelajari di sifat koligatif. Kemudian ada reaksi redoks. Nah, ini adalah reaksi yang spesifik, yaitu terkait dengan pertukaran elektron. Kalau kalian mau belajar baterai, nah, mesti paham ini, reaksi redoks. Ya. Kemudian ada reaksi asam basa. Wah, ini kimia paling klasik. Jadi kalau kalian belajar tentang kimia, maka yang muncul pertama itu bagaimana melarutkan dua zat. Ada zat yang sifatnya asam, ada zat yang sifatnya basa, ketika bereaksi seperti apa reaksinya. Ya. Dan yang terakhir adalah elektrokimia. Elektrokimia sebenarnya kelanjutan dari redoks. Kalau elektrokimia itu spesifik diambil tentang elektriknya, kalau redoks itu terkait dengan zat-zat yang bereaksi. Oke, baik sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Boleh? Mau nanya? Nggak? Oke, baik kalau begitu. Nah, kita akan masuk ke bab tentang bagaimana caranya kita belajar kimia. Nah, belajar kimia ini apa ya? Butuh kreativitas. Karena kita akan belajar sesuatu yang sebenarnya nampak gitu ya. Tapi yang kita lihat itu adalah di sisi mikroskopiknya. Nggak kelihatan sama mata reaksinya. Nah, artinya kita perlu cara-cara untuk mempelajarinya dengan menyenangkan, ya. Nah, untuk itu kita perlu beberapa
karakter di sini. Jadi kalau kalian ingin belajar kimia dengan baik, maka diharapkan pertama kalian mesti memiliki ketekunan. Kemudian selain tekun, jelas artinya kalau tekun di sana ada sabar, juga mesti teliti. Ya. Karena kimia itu sangat apa ya? Sangat berkaitan misalkan dengan satuan. Nah, Bapak ingin sampaikan tentang satuan. Satuan. Nah, ini seperti hal yang sederhana, tetapi banyak sekali kejadian, termasuk yang kemarin itu menjadi berita di, kalau nggak salah kejadiannya itu di Eropa, entah di Belanda atau di Belgia, yaitu salah satuan. Jadi ada mahasiswa di Indonesia, kemudian belajar di sana, ketika menerima resep, salah menggunakan satuan. Bayangkan satuannya itu pound. Kalian pernah belajar 1 pound itu berapa? 1 pound. Ini berapa kilogram? Berapa? Nah, ini ternyata satuan pound ini bukan satuan standar. Tergantung dari negara mana kamu ambilnya. Kalau Belanda, 1 pound itu adalah 0,5 kilogram. Kalau Belanda. Dan karena kita Belanda, maksud pernah dijajah Belanda gitu ya, maka 1 pound itu 0,5 kilogram. 1 kilogram sama dengan 2 pound. Nah, tetapi ternyata kalau di Inggris, 1 pound nulisnya gini, itu bukan 0,5 kilogram. Berapa? Nah, Bapak juga angkanya kurang hafal karena memang ini angka ajaib nih, 0,6 sekian. Gara-gara perbedaan ini, zat yang dihasilkan alih-alih menjadi zat yang berguna, malah menjadi racun. Oh, itu dimarahi habis dia. Ceritanya sempat viral karena menjadi pertanyaan, ini pendidikan di Indonesia gimana sih? Kok nggak bisa bedain pound sama pound gitu? Hampir waktu itu dia nggak lulus doktoratnya gara-gara satuan ini. Ya, oke. Kemudian berikutnya, kurios. Jadi apa itu? Rasa ingin tahu. Tadi Bapak dengar ada istilah fatonah ya, yang diajarkan oleh Butari. Fatonah. Nah, ini bagian dari curiosity, rasa ingin tahu kalian. Ilmuwan yang terkait dengan kimia itu harus ingin tahu, harus besar rasa ingin tahunya. Dan karena ingin tahunya besar, akhirnya dia persisten. Ketika gagal, dia akan coba lagi. Bayangkan misalkan kalian hendak menumbuhkan apa namanya? Menumbuhkan kristal. Tahu kristal? Seperti apa bentuknya? Ya, kebayang sama kita kalau ngomong kristal itu adalah benda yang translucent, translucentnya tembus cahaya ya, jernih, bentuknya indah gitu ya. Ya, betul. Itu salah satu bentuk kristal. Tapi tidak semua kristal bentuknya begitu. Misalkan di dalam handphone kalian, tadi chip mikro semikonduktor yang kalian gunakan di dalam HP, itu terbuat dari kristal silikon. Dan itu butuh waktu untuk tumbuh. Tidak bisa misalkan, ayo gimana dicepet-cepet gitu. Akhirnya malah membuat si kristal gagal tumbuh. Jadi memang di sana butuh kesabaran. Dan insya Allah nanti kita bikin percobaan menumbuhkan kristal ya, supaya kita bisa lihat seperti apa sih kristal itu tumbuh dan kaitannya dengan pelajaran kimia. Nah, kesalahan dalam belajar kimia yang pertama itu adalah kalian menghafal tanpa paham konsep.
Dalam belajar itu selalu ada dua. Dan ini dua-duanya sama penting. Jadi ada konsep dan ada hafalan. Kedua-duanya ini penting. Yang jadi masalah kalau kalian hanya menekankan pada salah satunya dan melupakan yang sebelahnya, yang manapun itu sebelahnya, sebelah kiri kah atau sebelah kanan. Misalkan gini, kalian ngerti konsep apa ya? Konsep atom. Atom itu terbuat dari apa? Tapi kalian tidak hafal apa nama-namanya. Tidak hafal bagian inti namanya terbuat dari proton dan neutron, dan bagian yang berkeliling namanya elektron. Ngerti sih visualnya, ada inti, ada yang berkeliling, tapi nama-namanya lupa. Kata keulangan gimana? Ya salah jawabannya ya. Udah kalian ngerti. Sebaliknya, Bapak soalnya temukan berkali-kali jawaban pertanyaan tentang atom, jawabannya benar. Ada proton, ada elektron, ada neutron. Tapi konsepnya salah. Jadi proton, neutron, yang berputar di sekelilingnya itu neutronnya misalkan seperti itu. Itu karena konsep dan hafalannya tidak bekerja bersama-sama dengan baik. Ya, jadi hafalan itu penting, tapi juga jangan melakukan hafalan hanya hafalan saja. Kalian harus juga paham konsepnya. Kemudian, nah ini sering kali terjadi, itu adalah abai terhadap satuan. Tadi sudah Bapak sampaikan contoh yang cukup ekstrim, tapi nanti dalam soal mungkin ada yang lebih halus gitu ya. Misalkan satuan miligram dengan satuan gram. Sama-sama gram, cuman yang ini miligram. Nah, kalau kalian tidak paham bedanya, maka jawaban kalian nanti bisa salah. Ya, jadi kalian harus selalu concern atau memperhatikan tentang satuan. Berikutnya adalah tidak teliti saat menghitung. Kalau ini sih Bapak juga pasti sering lakukan ya. Jadi ketidaktelitian itu biasanya bisa dihilangkan dengan cara apa? Dengan cara berlatih. Seperti halnya kalian melempar bola ke keranjang saat main basket gitu, tidak selalu masuk kan? Tapi bagaimana caranya supaya bolanya itu makin sering masuk? Ya tentu makin banyaklah berlatih. Makin banyak berlatih dengan bantuan feedback dari teman-teman, maka kalian akan makin mudah memasukkan bola ke dalam keranjang. Itu juga belajar, entah itu fisika, kimia, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu butuh latihan untuk mencapai ketelitian yang baik. Kemudian, nah ini sering sekali terjadi bahwa topik dalam kimia itu banyak. Tadi Bapak bicara tentang stoichiometry, bicara tentang atom, tentang struktur. Nah itu kadang-kadang kalian tidak paham hubungannya, sehingga akhirnya belajar tidak membentuk sebuah gambaran yang besar. Padahal biasanya otak manusia itu bekerja dengan cara memahami gambaran besarnya dulu. Baru kemudian nanti dia membangun jembatan-jembatan pengisinya. Ya. Jadi coba pahami dulu gambaran besarnya, baru kemudian ke detail-detailnya. Nah, jadi kalau begitu bagaimana cara kalian belajar kimia? Yang pertama, tentu saja, mari kita pahami konsep. Pahami konsepnya dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa digunakan uh, walaupun tanpa hitungan ya. Jadi berfokus pada memahami konsep. Menghitung itu teknis, bisa diatur belakangan, tapi yang paling penting itu adalah paham pada konsep dasar. Kemudian yang kedua, nah ini tips untuk belajar kimia adalah menggunakan gambar. Ya, gambar dan pemodelan. Karena kimia ini adalah proses
yang tidak kasat mata. Jadi Bapak sudah bilang ya, pelajaran sebuah ilmu mempelajari dunia yang tidak kasat mata. Nah, untuk itu kita perlu gambar. Belajar tentang atom tapi nggak pernah belajar bikin bulatan-bulatan gitu ya. Bulatan-bulatan tentang atom. Nah, itu tentunya tidak akan membangun, akan lama untuk membangun konsep. Kita lihat di sini, ini lambang-lambang ini ada maknanya. Ya, kenapa dia harus ada yang garisnya 2, garisnya 1, itu harus kalian pahami. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini kaitkan dengan dunia nyata. Sebisa mungkin kalau kalian uh, belajar tentang kimia, kemudian kalian sebisa mungkin lihat kaitannya dengan dunia nyata. Sebenarnya bukan hanya kimia lah, semua konsep pelajaran dalam pelajaran SMA kalian, carilah jembatannya di dunia nyata. Oh iya, silakan. Kemudian, nah ini ada salah satu cara yaitu menggunakan teknik belajar active recall. Ada yang tahu active recall itu apa? Active recall itu adalah mengingat tanpa melihat. Jadi biasanya saat kalian belajar, caranya gimana? Kalau biasanya kalian belajar, coba gimana? Siapa namamu? Siapa namamu? Omar. Ah, Omar, biasanya kamu kalau belajar gimana caranya? Kamu suka pelajaran apa dulu? Kamu suka pelajaran apa, Bi? Suka IPS. Oke. Bagaimana biasanya kamu belajar IPS? Oke. Oke. Nah, itu adalah salah satu cara yang namanya passive reading. Ya, jadi belajar dengan membaca buku. Itu penting. Tapi jangan berhenti di situ. Ketika kalian baca, maka tahap berikutnya adalah tutup bukunya. Kemudian tuliskan apa yang kalian ingat. Itu active recall. Ya. Kenapa? Karena saat nanti kalian ulangan, yang akan diuji itu adalah apa yang kalian ingat, bukan apa yang kalian baca. Ya. Jadi sebenarnya yang kalian baca tuh ada di dalam, cuman kadang-kadang susah dipanggil ya. Makanya untuk belajar, terutama belajar sains, kalian harus belajar teknik yang namanya active recall. Setelah baca, kemudian tutup. Tulis apa yang kalian baca barusan. Kalau ada soal misalkan dari buku teks tadi ada soal, coba kerjakan. Kerjakan 1-2 soal, seperti itulah cirinya. Tekniknya, teknik active recall namanya. Dan itu bisa dilakukan dengan bantuan teman-teman. Jadi dengan teman sebangku atau ya teman sekelas kalian, kalian coba latih bertanya jawab ya tentang sebuah soal dan sebagainya. Oke. Nah, tipsnya ini, belajar dengan mencicil. Mencicil itu jauh lebih mudah daripada kalian harus belajar menyediakan waktu 3 jam, 4 jam sebelum ulangan. Ya. Ada sebuah teknik nanti kita akan pelajari saat sudah masuk kelas, tapi itu didasari dengan mengulang catatan, nggak perlu lama, 5 menit, tapi lakukan tiap hari. Jadi kalau misalnya pelajaran kimia hari ini sudah kalian belajari dari Bapak, mungkin jadi catatan 2 halaman misalkan. Maka
Pulang sekolah, tentukan waktu yang fix. Sebutlah jam berapa? Jam 8 malam misalkan. Buka buku, baca. Nggak perlu lama, 5 menit aja. Kemudian pelajari buku berikutnya, fisika, 5 menit. Terus bahasa Indonesia, 5 menit. Udah selesai. Jadi hari itu kalian belajar mungkin cuma 15-20 menit. Masalah. Yang penting apa? Besok buka lagi bukunya. Buka lagi buku kimia tadi 5 menit. Diulang lagi. Terus seperti itu. Maka kemudian kalian akan menghemat sangat banyak waktu ketika harus menempuh ujian. Nah, ujian nanti waktu kalian tinggal berlatih soal misalnya. Kenapa? Karena konsep dan istilah-istilah itu sudah kalian baca berulang kali 5 menit setiap hari. Ya, belajar itu nggak perlu 2 jam, 3 jam, nggak. Yang penting diulang. Ya, ini sebuah tips yang insya Allah kepake kalau misalkan kalian coba latih sejak sekarang. Itu banyak cerita tentang orang yang kuliah kedokteran. Kalian tahu buku kedokteran kayak gimana? Bapak aja lihatnya pusing gitu. Baru lihatnya ya, segini gitu. Dan itu mungkin kalau ditumpuk anatomi segala gitu ya, mungkin setebal ini. Sekitar ya mungkin 50 cm. Tebal buku yang harus dibaca 1 semester. Kalau kalian pengen grade A, menjadi pelajar dengan grade A, itu harus dibaca semua selama 1 semester dan paham semua. Itu nggak mungkin kalau kalian kebut dalam waktu 4 jam sebelum ujian, sebelum UAS, UTS, nggak mungkin. Cicil dengan menyeluangkan waktu 5 menit saja. Ini percayalah, makin lama makin pendek, nggak perlu 5 menit. 5 menit, oke. Okay. Besoknya karena sudah tahu, tek, 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 mungkin bisa kurang jadi 4 menit. Yang penting adalah di tahap awal kalian membuat catatan-catatan kecilnya tadi. Oke? Okay? Nanti detailnya kita akan coba praktekkan saat di kelas terkait dengan cara menghafal dengan sistem ini. Ya, insya Allah. Oke, itu slide terakhir dari Bapak. Jika ada yang ingin ditanyakan, monggo, silahkan. Ini kalian dari mana aja asalnya? Bandung semuakah? Atau ada yang dari luar Bandung? Omar, Omar dari mana? Dari Tasik. Oke. Okay. Kalau kamu siapa namanya? Syafira. Syafira dari mana? Dari Bangka. Masya Allah. Cukup jauh ya. Jadi di sini tinggal sama orang tua atau kos? Sama Cici. Cici itu kakak. Apa tuh? Cici itu istilahnya. Oh, sepupu lah ya. Baik, baik. Kamu orang Bandung ya? Siapa kamu teh namanya? Fawaz. Allah. Berapa orang yang bukan dari Bandung? Angkat tangan coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau kamu? Oh, orang Bintaro ya? Ya, 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 ya. Eh, Bintaro. Ya, Bintaro banyak juga sih orang Bintaro. Kalau kamu? Jakartanya deh. Jakarta Selatan juga. Di mana? Oh, Pasar Minggu. Oke, oke, oke. Karena Bapak orang Sawangan. Kalau kamu? Majalengka. Nah, kamu? Orang Depok. Depoknya di orang Cilodong. Oh, tetangga Bapak kalau gitu mah ya. Bapak orang Sawangan soalnya. Ya, ya, ya. Kalau kamu? Orang Bogor. Oke,
Alhamdulillah. Siapa lagi yang belum Bapak tanya tadi? Yang bukan orang Bandung? Kamu ya? Orang Bandung? Ah, ini. Kamu orang mana? Orang, orang Jakarta Timur. Siapa namamu? Fadil. Oke. Ya, ada yang mau tanya? Kelas 10. Oh, tadi ya. Boleh. Nah, ini. Jadi singkatnya kelas 10 itu Bapak akan bahas mulai dari sejarah. Sejarah, kemudian dari sejarah ini kita masuk ke perbedaan antara campuran, campuran, senyawa, unsur, ya. Sini ada sifat kimia, sifat fisika gitu ya. Berikutnya setelah itu kita akan masuk tentang struktur tentang atom. Ya, atom di sini adalah ya tentu aja ada struktur atom. Setelah struktur atom, kita akan lihat tentang sistem periodik. Sistem periodik. Setelah sistem periodik, kita akan masuk ke ikatan kimia. Ikatan kimia, kemudian setelah ikatan kimia itu akan masuk ke bentuk ikatan. Dan yang terakhir, stoikiometri. Stoikiometri dasar. Oke. Nah, ini sampai dengan sistem periodik itu semester 1. Yang ini itu adalah semester 2, insya Allah. Jadi kimia 105, 10 sampai ke 107, ini semester 2. Yang ini sampai ini semester 1. Ya. Oh iya, mangga, mangga. Untuk belajar kimia, Bapak harap kalian menyediakan satu buku tulis khusus. Ya, Bapak tidak menyarankan kalian menggunakan binder, loose leaf, ya, karena binder atau loose leaf itu cenderung kemudian tidak tertata, gitu ya, dan akhirnya malah hilang, banyak hilang. Jadi sebaiknya menggunakan buku catatan khusus. Jangan campur-campur sama pelajaran lain, ya. Bapak rasa buku tulis nggak terlalu mahal ya. Kemudian juga Bapak harapkan kalian pinjam buku ke perpustakaan. Nanti akan ada buku paket yang bisa kalian pinjam di perpustakaan. Kemudian tadi rajin mencatat dan tergantung dari cara belajar kalian. Ada yang pengen mencatatnya saat sedang Bapak terangkan, boleh. Atau pengen fokus mendengarkan Bapak, kemudian mencatat setelah itu juga silahkan. Ya. Tapi catatan itu merupakan salah satu poin penilaian. Ya. Jadi saat kalian belajar kimia, Bapak harap catatannya rapi, bisa Bapak baca. Tulisan Bapak kurang bagus juga ya, Bapak paham. Tapi Bapak tidak menuntut tulisan yang seindah tulisan ini ya. Enggak mesti gitu. Yang penting kebaca. Ya, itu saja.
Apalagi ya, udah itu deh, terkebanyakan. Ada lagi yang mau tanyakan? Ya, Syafira, Acung? Oh, bukan. Baik. Oke, kalau begitu Bapak cukupkan untuk penyampaian tentang kisi-kisi kimia pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.